ancaman mundurnya Prabowo. Please, jangan jadi penakut, masyarakat sudah cerdas. Ketua Badan Pemenangan Nasional, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Sandiaga, Joko Santoso menyampaikan Prabowo Subianto akan mengundurkan diri jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019. Dikatakan Joko dalam pidatonya nanti, Prabowo akan menyampaikan akan mundur dari kontestasi Pilpres jika potensi kecurangan terus terjadi. Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kebangsaan, memang supaya tidak terkejut barangkali kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto. Pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, maka Prabowo Subianto akan mengundurkan diri, katanya. Salah satu potensi kecurangan yang mereka protes dalam pemilu 2019 adalah diperbolehkannya penyandang disabilitas mental atau tunagrahita untuk menggunakan hak pilihnya. Karena memang ini sudah luar biasa, masa orang gila suruh nyoblos, katanya. Tuhan saja tidak memberi tanggung jawab kepada orang gila. Joko pun menyampaikan akan mendukung Prabowo jika benar mengundurkan diri dari kontestasi Pilpres, meskipun ada ancaman pidana. Lucu sekali ya, mantan jenderal tapi takut kalah, mantan jenderal tapi mentalnya lemah. Belum bertarung saja sudah mengaku kalah dan tidak mau ikut bertarung. Masa mentalnya kalah dengan calon yang lebih kurus? Masa orang militer kalah jantan dengan orang yang dari sipil, pengusaha mebel pula? Jujur saja, mereka ini benar-benar bikin kesal, prihatin melihat kelakuan kubu sebelah dalam menyikapi sesuatu. Ada rencana mundur kalau ada potensi kecurangan. Ini adalah play victim sekaligus strategi, seakan-akan ingin melimpahkan kesalahan ke KPU yang ujung-ujungnya merembes ke pemerintah. Parah sekali cara mainnya. Kecurangan itu harus dibuktikan ketika kecurangan terjadi. Potensi terjadi kecurangan berarti masih belum terjadi. Kalau cuma andalkan potensi atau kemungkinan besar, ini sama saja konyol. Berandai-andai bahwa itu merugikan mereka. Ini terlihat seperti strategi play victim dengan reservasi kursi victim terlebih dahulu. Kemudian barulah mengaku sebagai korban yang dirugikan, kemudian membuat sensasi yang sebenarnya meresahkan. Kenapa? Ini adalah upaya yang entah beberapa kalinya untuk mendelegitimasi KPU. KPU akan dibuat sebagai pihak yang tidak bisa dipercaya karena tidak netral lagi. Kalau hoax 7 kontainer surat suara tercoblos adalah dugaan menuju hal tersebut, maka ini seolah menguatkan kalau ada upaya untuk membuat pemilu ini tidak kondusif. Dan ini sebenarnya adalah drama episode 2 pengulangan dari tahun 2014 lalu. Dengan menggunakan quick count palsu sebagai fondasi, mereka mengaku menang. Saat penghitungan asli KPU, mereka kalah dan kemudian berteriak kalau ada banyak kecurangan. Masih ingat katanya ada banyak bukti, entah berapa truk, nyatanya cuma berapa bundel saja. Usaha mereka gagal. Kali ini sama, cuma mereka sudah beraksi sebelum pemilu berlangsung. Dipercepat supaya narasi ini matang. Ujungnya jelas, KPU seolah mau disalahkan. Mereka ingin mengambil simpati masyarakat bahwa mereka dicurangi dan diperlakukan tidak adil. Skenario mundur kalau ada potensi kecurangan dibuat dramatis biar masyarakat lebih percaya. Diharapkan masyarakat minimal bisa bereaksi. Mereka ini sepertinya ingin membuat narasi kalau kubu mereka kalah berarti mereka dicurangi. Hanya kecurangan yang dapat membuat mereka kalah. Tak pernah ngajak, padahal mereka sama sekali tak punya keunggulan untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dulu juga seperti itu, kecurangan dijadikan alasan. Padahal tidak sulit memprediksi kekalahan mereka. Justru aneh kalau mereka bisa menang.
Kalau memang mau mundur, silahkan mundur sajalah, biar cepat selesai dan kita pun tak perlu capek-capek lagi. Tapi apa berani, soalnya resikonya banyak, baik itu sanksi, biaya kampanye, kardus, dan banyak lagi kerugian lainnya yang harus ditanggung mereka. Yang dikhawatirkan adalah adanya gejolak. Semoga masyarakat bisa melihat dari dengan pikiran yang jernih agar tidak ikut terseret dalam gejolak yang sedang dibangun mereka ini. Sekarang mereka mulai strategi play victim. Kontestan pilpres apaan model kayak gini? Sudah tahu tidak bisa dihasilkan ide dan gagasan melawan petahana, mereka mulai main cara murahan ini. Atau mungkin ini hanya cara alibi. Kalau nantinya kalah, pasti bilang ada kecurangan ini dan itu. Atau misalnya, kalau sampai waktunya elektabilitasnya tidak cukup untuk menang, maka akan bilang mundur karena ada indikasi kecurangan. Kalau benar kecurangan sih oke dengan pembuktian hukum, asal jangan berdasarkan opini sepihak saja. Bagaimana menurut Anda?